Kalau takwa itu secara bahasa adalah imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dengan sekuat-kuat tenaga dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Tetapi sesungguhnya fondasi takwa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, fondasi takwa itu 4. Orang bertakwa itu harus memiliki 4 hal. Yang pertama, al-khauf bil jalil, harus merasa timbul rasa takut kepada Allah. Bukan hanya sekedar takut kepada siksaan Allah, tetapi takut jangan-jangan Allah tidak ridho terhadap dirinya. Kalau sampai Allah tidak ridho terhadap hamba, itu alamat bahaya dalam hidup. Maka syarat pertama, fondasi utama dalam ketakwaan kita kepada Allah adalah al-khauf bil jalil, selalu merasa timbul rasa takut kepada Allah. Ketika timbul rasa takut kepada Allah, apapun yang dilakukan senantiasa berada di jalan Allah. Bekerja karena Allah, berbuat juga karena Allah, berangkat dari rumah ke tempat kerja karena Allah. Kenapa bisa demikian? Ikhtiar yang kita lakukan, kita berangkat dari rumah itu kan karena Allah yang menggerakkan hati dan pikiran kita. Termasuklah kita masuk ke masjid ini bukan karena kita sehat, betul kata Pak Hendra tadi di pengantar. Bukan hanya sekedar sehat, bukan hanya sekedar sempat. Banyak di antara kita sangat sehat, sangat sempat, tapi tidak bisa ke masjid. Berarti beruntunglah orang-orang yang hatinya Allah gerakkan untuk datang ke masjid. Sesungguhnya kita sedang ditolong oleh Allah. Kita bisa sholat itu karena Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, tidak mungkin kita ruku, tidak mungkin kita sujud. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kita ini nggak bisa menyembah kepada Allah kalau bukan Allah yang menolong kita. Yang kedua, al-imanu bitanzil. Syarat takwa yang nomor 2, al-imanu bitanzil, iman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, senangilah Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Perbanyaklah kalian membaca Quran. Quran itulah yang kalian akan menolong kalian di yaumil qiyamah. Yang ketiga, waridha bil qalil, selalu ridho kepada Allah terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya kecil. Kita banyak bersyukur kepada Allah di saat pemberian itu besar. Alhamdulillah naik pangkat, naik jabatan, wah gaji tambah besar. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat yang kelihatannya kecil? Pernah? Pernah nggak ketika kita turun pangkat kita mengucapkan Alhamdulillah? Pernah? Ini tanggal 14 kemarin. Pernah nggak mereka yang tidak terpilih mengucapkan Alhamdulillah? Pernah nggak mereka yang gagal nyalon itu mengucapkan Alhamdulillah? Yakin 99,99% mengucapkan Innalillah. Pernah nggak ketika kita ini sakit Alhamdulillah ya Allah? Pernah nggak ketika kita kehilangan sandal di masjid mengucapkan Alhamdulillah? Padahal itu kelihatannya kecil. Maka syarat takwa yang nomor 3 kata sahabat Ali, ar-ridha bil qalil, merasa puas terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya kecil. Kecil itu. Tetapi sesungguhnya Allah tengah mencintai seorang hamba, dan ketika Allah mencintai kita, Allah pasti mengirimkan ujian yang tidak biasa. Dan kelihatannya itu luar biasa. Yang nomor 4 kata sahabat Ali bin Abi Thalib, fondasi takwa biar kalian tidak ngeluh terus hidup kalian, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, biar nggak ngeluh terus hidup kalian, isti'dadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi kematian kalian. Ada nggak dari pagi kita berdoa biar dimatikan dalam keadaan berpuasa? Ada nggak di antara jamaah? Ada nggak dari pagi tadi, ya Allah, seandainya Engkau matikan hari ini, ya Allah, Engkau matikan saya, ya Allah, matikan saya dalam keadaan puasa? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang berdoa kepada Allah pagi ini, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah? Ada? Banyak. Sebab yang paling disesali nanti, di yaumil qiyamah adalah ketika waktu hidup dia lupa minta mati dalam keadaan husnul khatimah.